Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya sehingga sudah sampai dengan subtema 3 kita belajar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kemarin kita melaksanakan pertemuan melalui dunia maya ya, Google Meet ataupun video call untuk mengurangi rasa rindu Bu Ira sama Pak Bari terhadap kalian dan mengulas kembali pembelajaran yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap harinya ya, yaitu melaksanakan kegiatan rutin. Satu, olahraga. Bu Ira lupa mengingatkan beberapa pembelajaran sebelumnya ya. Olahraga penting, tidak perlu yang ekstrim, sederhana aja seperti kalian jalan ataupun naik sepeda, dan jarak tempuhnya pun tidak terlalu jauh ya karena masa pandemik seperti ini. Kemudian membersihkan diri dengan mandi secara teratur, lalu sarapan, di mana sarapannya angka kecukupan gizinya baik ya. Lalu setelah itu beribadah meminta. Sekali lagi kita selalu tekankan di dalam doa kita agar pandemik ini berakhir ya, wabah ini berakhir, kemudian nantinya penyakitnya menjadi penyakit yang bisa ditangani seperti penyakit-penyakit yang terdahulu. Lalu kalau kita perhatikan beberapa pekan terakhir ya, di daerah-daerah tertentu masih di negara Indonesia yang miris sekali membuat jatuhnya air mata kita, yaitu banyaknya bencana alam ya yang tanpa diduga dan tanpa ada pemberitahuan. Nah, mudah-mudahan ini jadi iktibar kita bersama, muhasabah kita bersama agar senantiasa kita berpasrah diri kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Baik nak, kita mulai kegiatan kita hari ini belajar subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat ya, di tema 6 ya, dan pembelajaran pertama. Didampingi belajarmu dengan buku paket ya, Bila juga sama nih pakai buku paket. Baik, kita mulai kegiatan kita hari ini. Ibu pimpin dulu doanya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Yuk, semangat buka bukunya, usap matanya yang masih tiba-tiba baru bangun ya, karena pandemik ini banyak sekali loh laporan dari orang tua yang nyampe ke telinga Bu Ira bangunnya itu di atas jam 7. Wow ya, bangun di atas jam 7. Lalu bagaimana sholat subuhnya? Mudah-mudahan kamu senantiasa menjaga sholat subuhmu. Kalau memang terpaksa ngantuk sekali, tidur kembali, tapi jangan terlalu siang bangunnya ya, nggak baik juga bagi kesehatan. Sayang, kita buka pembelajaran pertama. Di sana kamu akan melihat gambar di buku paketmu ya. Ada gambar di halaman 83, di mana gambar tersebut sering kita lakukan sebelum masa pandemik. Dilakukan pada Senin ya, pada hari Senin, rutinitas setiap minggunya. Bahkan di antara kalian mungkin menjadi salah satu bagian pasukan ataupun petugas upacara bendera ya, dimana adik-adiknya yang menjadi peserta upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera ya, ini adalah momentum ya, ini adalah bukti bahwa kita sebagai warga negara Republik Indonesia mewujudkan rasa kesatuan kita, rasa berbangsa kita ya, dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah upacara bendera.
upacara bendera ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan mewujud jiwa patriotisme pada seluruh siswa. Nah, dalam upacara tersebut menegaskan juga bahwa biasanya kami sebagai guru dan kepala sekolah selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita sudah berada di dalam negara yang merdeka, di mana kemerdekaan ini ditempuh dengan cara yang luar biasa, kerja keras yang tanpa henti, jiwa raga dipertaruhkan, tenaga dan pikiran dipertaruhkan, sehingga kita patut menghargai pahlawan kita yang telah mengorbankan segalanya dengan mewujudkan kemerdekaan, di mana isi dari kemerdekaan tersebut adalah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita bersama, yang dimana manfaat tersebut pun dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Nah, bagi kamu sebagai seorang pelajar, tugas kamu mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar. Betul, dengan belajar. Di dalam belajar tersebut, tugas kamu lainnya adalah tekun dalam mengisi keseharianmu dengan nilai-nilai agama. Ini general, nilai-nilai agama dalam hal ini bisa dari mayoritas agama Islam ataupun agama-agama yang mendampinginya. Jadi kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ada di dalam gambar adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan di hari-hari penting, hari-hari bersejarah itu memang ada beberapa yang diwajibkan, dikarenakan untuk mendisiplinkan dan menggerakkan agar kita mampu bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang ada di Indonesia, Nah, selain kita mampu bertanggung jawab, di sini ada nilai-nilai menghargai jasa para pahlawan, menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan cerita pada halaman 83 tersebut, ditarik kesimpulan bahwa kalian untuk pembelajaran kali ini belajar tentang tanggung jawab. Lalu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah, dibuka buku tulisnya, ditulis karena tidak ada di dalam buku temamu. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kesadaran manusia akan tingkah laku, perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, di dalam keseharian tanggung jawab dibedakan berdasarkan lingkungan. Jadi tiap-tiap lingkungan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, porsinya pun berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda. Nah, pada dirimu sebagai seorang pelajar, tanggung jawabmu selain belajar adalah mengikuti aturan yang berlaku di dalam sekolah, datang lebih awal, 30 menit lebih awal sebelum bel berbunyi, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menghargai teman-temannya. Yang keempat, menghormati dan menyayangi guru, dan lain-lain yang tidak bisa ibu sebutkan. Nah, tanggung jawab tersebut patutnya kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Nah, tanggung jawab kita di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan negara kita, kita laksanakan pula dengan penuh keikhlasan. Contohnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan
melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain itu memenuhi hak dan kewajiban kamu. Kewajiban dan hak telah dijelaskan pada pembelajaran di subtema 1 dan 2. Nah, bentuk dari kamu bertanggung jawab adalah kamu melaksanakan hak dan kewajiban kamu sesuai dengan lingkungan yang ada, ya, karena pasti berbeda hak dan kewajiban di dalam lingkungan tersebut, lingkungan keluarga, rumah, sekolah maupun yang lebih luas, negara, ya. Kemudian contoh tanggung jawab yang lainnya adalah membayar pajak, ya, bagi orang tuamu yang telah cukup dewasa dan sudah bekerja. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan. Karena di masa pandemik seperti ini kalian kan jarang berinteraksi dengan orang luar, ya, minim sekali. Biasanya kan kalian berada di lingkungan sekolah dengan teman-teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ya, sehingga perbedaan tersebut terkadang terselip hal-hal yang anggapannya adalah bercanda, sehingga kelewatan bercandanya dan menimbulkan ketersinggungan. Nah, ini tidak boleh dilakukan atau dibiarkan seperti itu. Jadi harusnya kita tetap menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan. Nah, nanti Ibu harapkan kalian cari tahu tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang selain yang tadi Ibu sebutkan. Berikanlah contoh tanggung jawab tersebut, maksimal 2 contoh tanggung jawab. Tulis di buku paketmu pada halaman 84 setelah memberikan pengertian tanggung jawab yang tadi Ibu sampaikan. Baik, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara, ya, merupakan kesadaran manusia dan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di antaranya melaksanakan melaksanakan kewajiban membayar pajak, berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari penting nasional dan lain-lain. Nah, teks tersebut, ya, wujud tanggung jawab sebagai warga negara sampai dengan halaman 86, siswa diharapkan mencari informasi tentang gagasan utama di dalam teks yang ada, ya. Ada 6 paragraf, berarti ada 6 gagasan utama. Tentukan letak gagasan utamanya, apakah di awal atau di akhir, deduktif atau induktif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan hak dan kewajiban kita. Apabila kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita di berbagai lingkungan, di berbagai aspek, baik itu di keluarga, masyarakat, sekolah, lalu negara secara luas, maka kita sudah membantu pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggung jawab, ya, masyarakat yang bertanggung jawab. Apabila masyarakat atau warga negara bertanggung jawab, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan kesejahteraan, ya, kesejahteraan, kehidupan yang layak, kehidupan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang nanti kamu cari tahu informasi tentang tujuan negara untuk masyarakat sejahtera di dalam isi Undang-Undang Dasar 1945. Ya,
Lalu kamu di sana akan menjumpai tentang pembelajaran kedua. Ada beberapa gambar. Kalau mungkin kamu berpergian keluar rumah, sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi biasanya ada beberapa kepentingan sehingga harus keluar rumah. Apalagi ke jalan raya ya, banyak banget tuh gambar-gambar besar terpampang ya, baik itu melalui media elektronik maupun media cetak. Gambar-gambar yang terpampang itu disebut dengan reklame ya. Nah, di halaman 94, reklame adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak dan menganjurkan atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Ini sudah masuk ke pembelajaran kedua ya. Nah, di macam-macam reklame ada baliho, ada billboard, ada spanduk, poster, brosur, dan katalog. Baliho, billboard ini biasanya ada di tempat-tempat strategis, tempat-tempat publik atau tempat-tempat sarana umum ya, yang biasanya pengumuman ini bisa dilihat oleh banyak lapisan masyarakat ya, oleh banyak lapisan masyarakat. Kemudian ada poster. Poster kita sudah beberapa kali membuat ya. Poster ini biasanya memiliki tema-tema tertentu dan kalangannya lebih khusus dibandingkan reklame ataupun reklame baliho ataupun billboard ya. Jadi kamu baca di halaman 94 sampai dengan halaman 95, lalu kamu tentukan gagasan utama di dalam reklame tersebut ya. Ibu rasa pembelajaran kita di pembelajaran 1 dan 2 ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kamu baca dengan teliti karena setiap isi dari pertanyaan yang ada di bukumu ini ada di dalam teks ataupun lampiran-lampiran rangkuman sebelumnya. Ibu akhiri, jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan ya, dan mudah-mudahan kita bertemu dalam waktu dan keadaan yang tepat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.